Salam salam damai sejahtera, puji Tuhan. Selamat tahun baru 2026. Semoga di tahun baru ini banyak orang lebih lagi datang mengenal Yesus. Berkat penyiaran iman Kristen melalui media sosial, banyak orang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam video ini kita akan simak. Ini adalah beberapa muslimah yang dulunya pembenci iman Kristen. Tetapi berkat Edis TV, mereka kemudian sering dan mereka mulai mempelajari iman Kristen dan akhirnya mereka mulai memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tonton video mereka di dalam slide berikut ini. Siapa ini? Sarah. Selamat Halo, siang, Sarah. Muslim. Minta bantuan buka kamera. Oke. Ibu Sarah Muslim atau Kristen? Muslim selama 49 tahun. 49 tahun menjadi Muslim. Waduh. Iya. Akhirnya meninggalkan agama Islam? Puji Tuhan, saya Puji Tuhan. sekarang sudah mengikuti Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Bagaimana ini ceritanya Ibu Sarah? Kok bisa Anda 49 tahun? Iya. 49 tahun menjadi Islam, akhirnya meninggalkan agama Islam. Atau kita tes dulu lah. Tentu 49 tahun itu bukan waktu yang lama ya. Umur saya aja nggak sampai segitu ya. Saya ini masih kepala 3. Saya ini masih kepala 3. Sekarang sudah kepala 5. Oke. Tahun 2002 saya dibaptis sama semua keluarga saya, Bang Edis. 2002. Waduh, 2002 saya masih SMP itu. 2022. Oh, 2022. Saya dengarnya 2022. 2002. Ada yang salah kirim, Bang Edis. Oke, salah ngomong. Nggak apa-apa, biasa itu. Slip of tongue. Ya. Coba, apa buktinya kalau ibu itu benar-benar 49 tahun jadi orang muslimah? Bisakah ibu waktu sholat coba, ini bukan menyuruh kembali jadi Islam ya, tapi untuk menunjukkan kepada penonton bahwa emang benar gitu. Coba, mungkin ibu ingat doa apa gitu, doa masuk kamar mandi kayak gitu, silakan. Sholat, ya, waktu kita sholat kan ada yang sami Allahu liman hamidah itu, Bang Edis. Kebanyakan orang-orang tuh cuma bicara gini, cuma doanya gini aja. Sami Allahu liman hamidah, Robbana lakal hamdu. Kalau lengkapnya Robbana lakal hamdu mil usamawati wa milul ardi wa milu masih tamin sain ba'du. Itu lengkapnya. Sah ini muslimah. Sah. Bekas muslimah maksudnya. Oke. Lalu apa akhirnya, Bu, yang membuat ibu akhirnya meninggalkan agama Islam? Salah satunya gara-gara Bang Edis juga. Astagfirullahaladzim. Iya. Oke. Oke, silakan dilanjut, Bu. Ya. Iya. Waktu COVID itu kan kita ya Bang Edis banyak nganggurnya ya di rumah. Akhirnya saya kan nonton YouTube. Nah, ketemu channelnya Bang Edis waktu itu, ya bukan Bang Edis saja. Banyak channel yang saya lihat waktu itu, termasuk channelnya Bang Edis. Waktu itu Bang Edis mengunggah foto anak kecil, backgroundnya merah. Kata Bang Edis itu kan waktu itu anaknya umur 6 tahun kalau nggak salah. Sedangkan anak saya itu waktu itu SD kelas 1, umur 7 tahun. Kan masih kecil ya Bang Edis. Padahal dari saya zaman kecil, saya sudah tahu bahwasannya kalau beliaunya itu menikahi anak di bawah umur. Cuma karena kedoktrin bahwasannya itu yang memilihkan itu Tuhan, jodohnya itu dijodohkan sama Tuhan. Jadinya saya juga nggak bisa protes, kan juga masih kecil waktu itu. Betul. Jadi sampai saya punya anak sendiri yang usianya 7 tahun, baru saya tersentak, Bang Edis. Iya, ketika kita lihat wajahnya, lalu kita bayangkan, masa iya anak umur seperti ini dinikah, ini gimana gitu ya rasanya. Ini pasti perang batin gitu ya kan? Betul Bang Edis. Oke, lanjut. Iya, itu kan rasanya gimana ya Bang Edis? Semendal kalau bahasa Jawanya, tersentak gitu. Betul. Oh iya, betapa bodohnya saya ya. Akhirnya saya mempelajari Bang Edis. Kan banyak juga di TV itu yang menjelekkan agama Kristen ya. Tapi saya dari yang
tadi menjelekkan, saya akhirnya baca Alkitab Bang Edi. Saya beli Alkitab Betul, waktu itu. betul. Beli Alkitab, saya cari Alkitab itu ayat apa, pasal berapa, ayat berapa gitu, saya baca satu perikop ya itu. Ternyata yang dibicarakan di Facebook atau di media sosial itu tidak benar. Hanya diambil secomot sekiranya bisa menjatuhkan agama Kristen. Dari situ saya akhirnya mempelajari dari Alkitab itu. Suami saya juga, akhirnya kami minta tolong sama pendeta juga yang ada di media sosial juga untuk dibaptis di Purwodadi pada saat itu. Karena di sini saya belum menemukan gereja Pak Mas Edis. Jadi saya pergi ke Purwodadi sama suami. Setelah saya dibaptis berdua, akhirnya saya memberi pelajaran pada anak saya, memberi pengetahuan, memberi pengertian, juga memberi kan memang sulit ya Bang Edis ya, dari kita yang tadinya Muslim, taat, akhirnya berpindah itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Betul. Saya perlu waktu juga untuk anak-anak. Akhirnya pada saat tahun 2002 itu kami sekeluarga dibaptis di Madiun sini. Oke. 2022 berarti baru mau hampir 4 tahun ya? Iya. Tapi sejak pas COVID itu udah ketemu channel Edis TV ya? Sudah, waktu itu Mas Edis nggak pakai kacamata. Iya, waktu itu baru-barunya saya buka channel itu. COVID itu baru-barunya saya buka channel. Iya. Ya itu saya tuh lihat channelnya Bang Edis waktu membuka foto itu saya semendal loh Mas Bang Edis. Iya. Kalau nggak, saya masih ingat itu. Saya masih ingat. Saya tunjukkan foto anak kecil, kemudian inilah umur seginilah kira-kira dinikahin. Di mana akal dan nuranimu gitu ya. Ternyata betul, akhirnya itu membuahkan hasil. Akhirnya itu menyentak hati ibu dan membuat ibu mencari kebenaran seperti itu. Ya puji Tuhan lah. Semoga orang-orang seperti ibu makin bertambah. Semoga orang-orang yang terbuka pikirannya seperti ibu semakin banyak di tahun 2006 ini dan semakin banyak pula bersuara. Amin. Iya, banyak sebenarnya Bang Edis. Cuma ya namanya orang kan takut ya. Sembunyi nih KTP saya aja masih tertulis Islam. Enggak masalah Bu, biarin aja KTP-nya yang Islam. Iya, kalau KTP-nya biarin aja Islam. Tetapi orangnya yang penting sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Begitu. Saya juga ikut senang Bang Edi sudah punya rumah apologet di sana. Semangat untuk memberitakan Injil. Meskipun di sana agak sengsara ya Bang Edi, tidak seperti di Indonesia. Betul. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap memberitakan Injil kepada kami semua. Amin. Oke, Ibu Sarah, kita berikan kesempatan kepada yang lain ya. Ya, terima kasih Bang Edi. Sama-sama Ibu. Shalom. Selamat tahun baru. Shalom. Ya. Oke, ya teman-teman. Indah, semua berakhir sudah. Ya, silakan Dinda. Silakan. Halo Dinda. Oke. Selamat siang Dinda. Saya mau tanya dulu Dinda. Anda ini seorang Muslim atau Kristen? Iya Bang, dulunya saya Muslim Bang, sekarang udah masuk Kristen, puji Tuhan. Dulunya Muslim, sekarang masuk Kristen. Oke, Dinda saya mau tahu dulu nih Dinda. Karena di channel saya ini semua itu harus diverifikasi. Kamu menjadi seorang Muslim itu dari sejak lahir atau bagaimana? Dari sejak lahir, Bang. Sampai umur berapa? 37. Dari sejak lahir sampai 37 tahun menjadi Muslim. Berarti lama jadi Muslim. Waktu Muslim, sholat nggak? Sholat atau baca Quran nggak? Iya, sholat tapi jarang-jarang, Bang. Sholat tapi jarang-jarang. Ngaji, belajar Quran kayak gitu. Oke, coba. Saya mau dengar nih, Dinda.
ketika kamu sholat dulu atau kamu membaca Al-Quran, kami pengen dengar nih untuk mengkonfirmasi saja ya, bukan untuk membuat Anda balik lagi ke Islam, tapi untuk mengkonfirmasi apakah Anda memang pernah jadi Islam. Silakan. Kami pengen dengar bacaan Quran Anda. Silakan. Surat-suratan aja ya Bang, soalnya kalau Quran aku udah lupa Bang, udah lama banget dulu waktu masih SD. Kalau suratan nggak apa-apa Bang. Silakan. Apa yang Anda ingat? Oke. Karena ujian atau tes seseorang Islam atau enggak, kemampuan dia jadi orang Arab. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sah. Memang betul ya. Jadi dari caranya dia baca itu meyakinkan sekali bahwa dia benar-benar pernah menjadi seorang muslimah. Nah, sekarang alasan yang kedua yang kami pengen tahu nih, apa gerangan atau sebabnya akhirnya kamu meninggalkan agama Islam itu dan akhirnya kamu menjadi seorang Kristen? Silakan. Iya, yang saya pelajari di Islam dulu kan gini Bang, kayak apa ya, kayak nggak menemukan titik kebenaran kayak gitu loh Bang. Karena apa ya Bang, saya dulu tuh orang tua mbah saya juga haji Bang, keluarga besar Islam. Cuman mungkin dalam satu keluarga itu aku yang paling bandel gitu. Bandel dalam arti punya teman orang Kristen saya berteman. Terus saya juga dulu pernah bekerja gitu di Jakarta ngikut orang Kristen juga setahun kayak gitu. Jadi itu kayak di situ saya belajar, maksudnya orang Islam sama orang Kristen itu cara beribadah tuh berbeda gitu. Kalau orang Kristen itu kan setiap minggunya saya ke gereja dulu Bang, nganter anak-anak sekolah minggu, ikut majikan kebaktian, beribadah di gereja itu rasanya hati itu kayak adem gitu, damai gitu loh Bang. Terus dulu saya waktu Islam itu kayak apa ya, jadi kayak ada paksaan gitu loh. Setiap hari kayak bapak saya dulu sholat, wudhu, inilah itulah, sholat subuh. Sempat disabet nggak? Kalau nggak mau sholat? Iya. Sering banyak orang kejadian begitu. Iya jujur gitu Bang, aku dulu kayak gitu. Cuman aku orangnya gini Bang, kalau orang tua nyuruh kamu sholat ya sholat, saya ambil wudhu, tapi nggak pernah doa gitu ya. Terus nanti kalau udah masuk ke ruang sholat gitu, ya di situ pakai mukena Bang, tapi aku nggak sholat gitu loh Bang. Iya. Jadi intinya cuman gara-gara disuruh biar kelihatan sholat, padahal ya cuman gitu-gitu aja ya. Betul. Ya silakan. Terus puji Tuhan, kemarin saya itu di Taiwan. Saya posisi di Taiwan, Bang. Oh, posisi Taiwan. Oke. Ya. Saya baptis di sini kemarin tanggal 21 pas Natal bersama itu, Bang, sebelum Natal lah. Mantap. Baru 1 minggu ini, Bang, baptis. Puji Tuhan. Baru seminggu. Baru seminggu lebih, berarti masih fresh banget ya? Iya Bang. Oke. Kenapa ini kok akhirnya meninggalkan agama Islam dan baru masuk Kristen seminggu yang lalu? Sebabnya apa ini? Apa gara-gara mempelajari sebelumnya? Atau gara-gara melihat orang-orang Kristen sebelumnya? Atau gimana? Atau sering nonton debat? Apa sebenarnya yang akhirnya mengambil keputusan untuk memutuskan dibaptis? Iya baik Bang, aku ceritain di sini sebelumnya. Karena jujur ya Bang, saya mengenal Tuhan Yesus itu dari suami saya yang kedua. Oh, menikah lagi. Ya, dulu. Tapi apa jangan-jangan gara-gara nikah ini? Jangan-jangan gara-gara nikah aja. Bagaimana? Ya enggak gitu. Maksudnya gini Bang, karena suami saya ini yang kedua ini kan maksudnya dia mengenalkan Tuhan suami ke aku. Dia memperkenalkan Tuhan Yesus. Tapi aku nggak pernah memperkenalkan yang namanya Tuhanku ke dia gitu. Tapi dia mau belajar sendiri karena kita berkomitmen itu kalau kamu mau jadi suami aku, kamu harus ikut aku ke Islam gitu. Tapi di situ aku nggak pernah mau mengenalkan dan dia malah yang selalu
nyuruh aku gini, sholat yang gitu kan, sholat puasa gitu. Tapi aku Oh, nggak pernah. tadinya malah dia nyuruh sholat malahan. Iya, aku nggak Oh, mau. oke. Iya gitu bang, males gitu, banyak malesnya gitu, kayaknya aku dari dulu dari kecil tuh selalu disuruh sholat, tapi ya ujung-ujungnya memang nggak tahu gitu bang, apa tujuannya, selalu berdoa itu minta kayak jalan yang lurus, tapi memang nggak pernah saya dapatkan di situ. Kayak sebelum aku mengenal suami ini, kayak hidup itu dulu sering kayak apa ya, merasa kayak gelisah, kekurangan terus gitu bang. Tapi setelah kenal sama suami, dia memperkenalkan dan saya mau belajar kayak gitu. Saya belajar Alkitab juga bang, gitu. Oh, oke. Pelan-pelan gitulah bang, maksudnya belum sempurna, baru pelan-pelan kayak gitu. Kalau percaya sama Tuhan itu aku udah sama Tuhan Yesus itu udah ada setahun yang lalu lah bang. Terus aku mau. Oke. Iya, Tapi terus kok bisa tahu channel ini? Bagaimana jalan ceritanya? dari suami, terus aku juga ngikuti Bang Edi. Pantesan. Ternyata ketika saya ngomong, teman-teman silakan klik share dan bagikan kepada siapa saja yang kalian anggap perlu mendengarkan. Nah, berarti itu dibagikan sama dia ya? Iya. Nah, berarti Jos gandos tuh suami. Nah, silakan. Lama loh Bang, aku pengen naik gitu, tapi sama Bang Edis nggak pernah dinaikin. Ini baru puji Tuhan. Oh iya, karena baru. Biasanya kalau saya udah siaran lama, itu biasanya 90, 80 orang yang naik. Makanya kalau pengen cepet naik itu ya waktu saya buka itu langsung ajukan permintaan naik gitu. Bang Edis gitu, memberikan kesaksian. Oke. Saya juga mendapat berita, saya mendapat informasi dari teman-teman bahwasannya nggak ada suara Bang. Kemudian di Taiwan itu memang banyak sekali orang-orang Islam yang masuk Kristen begitu. Dan berita yang saya dengar katanya mereka itu kalau ngadakan kegiatan-kegiatan komsel apa gitu sampai berdesak-desakan begitu. Maksudnya di rumah apa adanya, di dapur yang sempit dan segala macam. Apa itu benar? Ya seperti itu Bang. Kalau di Taiwan itu maksudnya ibadahnya atau apanya? Kadang-kadang suka ngumpul-ngumpul di rumah orang begitu, kita nyanyi-nyanyi mendalami Alkitab itu sampai katanya sampai uap-uapnya masakan itu sampai nempel di badan gitu. Apa itu benar? Ya, enggak juga lah Bang. Enggak juga. Oke lah. Ya. Baiklah ya, saya ucapkan selamat sudah seminggu menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ini ngomong-ngomong suami Anda ini baik sekali nih, bisa ngirim-ngirimin. Halo Bang. Halo. Oke. Ingin juga bersaksi Bang. Oke, silakan. Dulu pernah mualaf 4 tahun. Gitu. Oh, tadinya mualaf. Oke. Sempat mualaf tadinya Bang. Ya 4 tahun. Oh, 4 tahun. Dari situ begitu mualaf nggak selang lama ketemu channel Bang Edis, terus belajar gitu. Terus akhirnya kenal ini juga tak suruh sholat, tapi saya juga mengenalkan siapa itu Yesus karena hati saya udah ngefans lah sama Bapak, sama Yesus gitu. Iya. Oke, akhirnya dari mualaf, tapi tadinya apa Bang? Tadinya Kristen. Oke, sempat mualaf. Mualaf itu dalam rangka apa dulu? Dulu apa ya? Kenal wanita juga. Nah, ternyata mualaf gara-gara pengen nikah. Nah, itu langsung saya sekolah langsung suruh syahadat. Iya. Oke lah Bang, artinya ini Anda sudah kembali ke jalan yang benar, ya jangan sampai jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kali Bang ya. Jadi Abang sudah hidup yang baru, sudah mendapat rumah tangga baru, ya semoga mencerminkan ajaran.
yang bareng sama istri itu ada 4 dibaptis, dari Muslim juga. Terus saya kemarin kan cuti bawa Alkitab, terus ini ada satu lagi yang kepengen kenal sama Tuhan Yesus, tak bawain kitab saya gitu. Oke. Oke lah Bang, oke lah. Ya, selamat lah ya Bang ya, selamat. Ya, jangan lupa terus pantengin channel Edis TV dan juga channel-channel yang menurut Anda itu baik, ya silahkan Anda tonton dan mengambil ilmu dan pelajaran. Dan yang paling terutama adalah Abang dan juga istri semakin mencerminkan karakter Yesus. Seperti itu ya Bang ya? Bang. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih ya. Kita berikan kesempatan kepada yang lain. Selamat siang. Oke, Ya, dari Taiwan. Ya, selamat siang Melati Kadiri. Silahkan nyalakan kamera dulu. Hai Mas Edis. Melati Kadiri. Terima Kayaknya saya lupa kasih. ingat. Ini nampaknya Iya, lupa yang ingat. tadinya Muslim, terus sekarang keluar dari Islam, tapi sekarang ini posisinya apa ini? Saya juga bingung ini, Melati Kadiri. Ya, silakan Ibu Melati Kadiri. Iya, betul, silakan. betul. Masih ingat, terima kasih. Masih Ya. ingat. Kemarin saya udah pakai salib loh ini. Oh ya? Itu saya berani pakai salib itu saya udah luar biasa. Menurut saya udah. Tapi kayak nggak salib itu? Ini bukan salib. Nanti gonta-ganti. Kadang Buddhis, kadang salib, kadang Buddhis, kadang salib. Menurut saya udah luar biasa itu. Oke lah. Entah Ya, lah, silakan. ini simbol Buddhis ya. Silakan apa yang mau disampaikan? Kemarin itu kan saya ada ngelihat yang judul beri saya 1001 alasan untuk apa gitu ya. Oh. Itu Oh ya, silakan. Itu yang ingin saya, apa itu? Lupa saya. 1001 alasan. 1001 alasan untuk meninggalkan agama Islam. Oke, sebentar ya. Kalau nggak salah masih di sini kok ya. 1001 Iya. alasan untuk meninggalkan agama Islam. Yang mana itu ya? Itu betul. Mana sih? Kayaknya itu yang ingin saya sampaikan. Oh ya, silakanlah. Oke. Apa kira-kira alasan Ibu Melati meninggalkan agama Islam? Coba berbagi cerita dulu. Tapi tentu saja ya, kita buat dengan bahasa yang tentu santun, kita buat dengan bahasa yang supaya gimana ya, tidak dibilang nanti penistaan agama gitu ya, supaya itu aman juga bagi saya Ibu Melati Kadiri. Ya. Jadi kita tahu ya bahwa kadang-kadang kalau orang Islam nih, kalau orang Islam dia mualaf, kalau orang Islam masuk Kristen gitu, bukan, kalau orang Kristen masuk Islam, mereka itu biasanya bebas ngomong. Saya keluar dari Kristen karena Kristen begini begitu. Itu bangga mereka di masjid itu. Tapi kalau misalnya ada orang keluar dari Islam, mengungkapkan alasan-alasan keluar dari Islam, ini penistaan agama, ini tangkap ini. Itu apa namanya, mindset seperti itu atau keadaan yang seperti itu memang terjadi di negara kita. Jadi saya persilakan Ibu Melati, tapi dengan bahasa-bahasa yang semoga nanti tidak menjerat Ibu Melati. Silakan. Wah, tidak menjerat saya. Sementara selama ini saya ngomongnya terlalu keras ya. Bahwa enggak juga sih. Kalau saya sih ya enggak masalah. Cuman saya ingatkan gitu loh. Jangan sampai Ibu nanti mengeluarkan statement-statement nanti berujung kepada biasanya penistaan agama. Silakan. Iya, memang itu kadrun menurut saya memang sangat-sangat nggak adil ya, terutama Konoha itu sangat-sangat nggak adil. Di mereka dengan leluasannya mengata-ngatain agama yang lain begini. Itu yang membuat saya sangat-sangat panas dan berusaha untuk langsung balik gitu Mas Edis ya. Jadi ketika dikatakan bahwa Tuhan kamu pakai kolor dan bla bla bla, itu saya itu ingin meluap-luap, rasanya meluap-luap, ingin balikkan. Lah kok itu loh menuhan, kalau orang Kristen menuhankan Yesus itu pas,
terus kalian itu loh terlihat banget kalau menuhankan Muhammad. Kenapa kalian tidak mau intinya seperti itu, banyak lah. Nanti saya melebar nanti. Intinya saya mau katakan bahwa yang 1001 alasan itu satu saja yang saya nemu setelah saya berusaha untuk tinggalin itu gurun ragil itu, bahwa ketika di Al-Quran itu ada menyatakan bahwa Isa itu manusia paling mulia, ya kan? Ya kan? Ada di situ kan? Iya, suci. Suci. Iya. Manusia paling suci. Terus ketika orang Kristen menuhankan, itu menurut saya sangat pas. Nah, kenapa kok malah menuhankan kita orang Islam, kok malah menuhankan yang namanya Mehmet? Saya nggak mau sebut namanya dia, biar tidak dikata sebagai penistaan. Jadi, dari sini saja sebetulnya kita kalau pakai nalar logika gitu sudah pas. Seharusnya yang dituhankan itu adalah manusia yang paling mulia, dan katanya diceritakan kan itu kan ditarik ke surga, hidup sampai sekarang. Ya ini loh jelas. Ya ketika mereka menuhankan Yesus, kenapa kok ribet, bingung, mengolok-ngolok Tuhannya manusia lah, Tuhannya apalah, Tuhannya apalah. Ini menurut saya nggak adil ketika kita itu dipaksa untuk meyakini apa yang disampaikan oleh Mehmetnya itu. Nah, ketika kita semua orang Islam itu bahkan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi semua adalah katanya Mehmet. Ini kata Mehmet begini, jadi kita harus melakukan, maka kita akan mendapatkan pahala, kan seperti itu. Jadi itu artinya kan menuhankan karena semua apapun kata-kata si Mehmet itu harus kita ikuti. Ini namanya menuhankan, tapi nggak sadar. Orang Islam nggak paham itu menuhankan, di otak itu tetap Muhammad itu nabi, cuma manusia, nabi, manusia biasa dan bla bla bla. Cuma seperti itu memang. Jadi itulah alasan Ibu akhirnya meninggalkan agama Islam ya. Oh, sebetulnya yang kalau saya dari 2020 mah, kalau saya berani pakai salib kemarin itu udah 2025. Tadinya masih takut, walaupun demikian masih takut, orang ngelihat itu jadi ngelirik-ngelirik gitu. Sekarang ngelihat saya jadi ngelirik. Kok seperti itu ya? Kenapa ya? Itu yang melirik-lirik itu apakah tetangga atau bagaimana? Tetangga ya, teman gitu. Tetangga tapi yang agak-agak bagaimana respon atau pandangan dari tetangga-tetangga ketika Ibu meninggalkan agama Islam? Apakah mereka negatif atau bagaimana? Ada sih yang mendukung gitu, nggak apa-apa. Itu berarti orang sangat sudah. Tapi entah kalau di belakang ya, yang jelas di depan saya itu apa ya istilahnya ya, welcome gitu, nggak ada yang kamu, tapi entah kalau di belakang itu saya don't care memang kalau udah. Tapi masih ada yang ini dari komen-komen ini ada yang ngomong katanya tidak pernah menjadi Muslim atau bagaimana. Masih ingat nggak doa-doa dulu waktu sholat atau bagaimana? Kalau nggak salah Ibu Melati ini dulu bahkan salah satu pemimpin pengajian ya. Iya, saya orang muslimat ya, pengurus muslimat, guru agama Islam. Saya berusaha, saya menyadari bahwa ada yang salah di agama itu adalah ketika saya berusaha mendirikan grup WhatsApp membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Jadi itu berlaku sampai 4 tahun. Nah, karena di dalam grup membaca Quran 1 hari 1 juz tadi adalah kebanyakan anggotanya wanita, akhirnya kan ada ketentuan bahwa wanita itu tidak boleh ketika wanita kan tiap bulan selalu datang bulan. Nah, ketika datang bulan itu nyebut bismillah saja nggak boleh. Menyebut itu udah haram, dosa, malah berdosa.
Apalagi membaca Quran yang 1 juz, 2 juz, apalagi gitu. Nggak boleh. Akhirnya kita. Tapi masih ingat nggak, aturannya Ibu gimana? Melati? Membaca Ibu Melati terjemah. masih ingat nggak bacaan-bacaan Quran? Coba. Sebetulnya saya itu sekarang udah begini. Moto saya, kalau dulu saya sampaikan walaupun 1 ayat, sekarang saya balik. Buang walaupun 1 huruf Arab. Wah. Seperti itu. Jadi terlalu Berarti, radikal tapi nggak saya. ingat lagi. Tapi berarti nggak ingat lagi atau bagaimana? Apakah masih ada ingatan? Ingatlah kalau mau. Coba. Ingatlah. Coba yuk. kita pengen dengar nih 1 surat coba yang masih Ibu ingat. Ayo, harus nginget-nginget, Yung. Sebetulnya saya udah oke lah sebetulnya. Tapi nggak Udah apa-apa, banget gitu. demi supaya penonton nanti tidak mengatakan ini penipu settingan gitu. Coba bacakan 1 surat supaya penonton-penonton yang muslim-muslim yang tidak menerima bahwa makin banyak orang yang keluar dari agama Islam ini, mereka sadar bahwa Ibu memang benar pernah menjadi seorang muslimah. Dulu saya biasanya kalau pagi surat Al-Mulk. Coba surat Al-Mulk. Itu. Coba surat Kalau, Al-Mulk. jangan, nggak hafal kalau sampai berapa ayat nggak hafal. Terus kalau Yang bagian depannya saja, kita nggak perlu semuanya. Al-Mulk kayaknya tabarok seperti itu. Dan kalau Asar itu Ar-Rahman sama Al-Waqiah. Ar-Rahman, Coba yang hafal aja, yang hafal. Hafal banyak sih sebetulnya. Apa ya? Aduha. Ya, surat Ad-Duha coba. Walaili idza sajama wa da'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yudika rabbuka fatata. Udah. Apa itu udah sah itu? Udah banyak ayat. Udah sah. Apa? Sah. Oke lah, intinya teman-teman doa saja ratusan Mas Edis kita hafal. Intinya teman-teman ya yang muslim-muslim, maksudnya teman-teman sebangsa ya. Jadi kalian harus tahu bahwasanya enggak bohong. Ya, Ibu ini memang benar kok. Dulu kalau nggak salah setahun yang silam itu kita sering ngobrol dan Ibu dulu saya suruh baca surat apa itu masih ingat kok. Ya, jadi memang kalian harus melek bahwasanya sudah banyak orang-orang yang meninggalkan agama Islam. Jadi kalian itu ya jangan menipu diri sendiri. Ya. Oke lah Ibu, saya ucapkan selamat. Iya. Saya ucapkan selamat karena sudah meninggalkan ajaran agama Islam dan semoga Ibu on the way nih kepada kebenaran seperti itu. Karena sekarang posisinya belum jadi Kristen ya. Saya udah merasa Yesus itu menyatu dengan saya. Oke, tinggal dibaptisnya ya. Belum dibaptis tapi kan? Saya masih takut itu, Mas Edis. Oke, macam takut. apa ya, macam klenik gimana gitu. Jadi saya mungkin mau baptis pakai air kelapa Nusantara, yaitu saya gerujukan gitu. Kira-kira siapa enggak? Iyalah, pelan. Artinya perlu banyak belajar dulu lah. Yang jelas meninggalkan ajaran yang terdahulu itu sudah satu langkah yang pertama harus diambil dan kemudian yang selanjutnya nanti seiring berjalannya waktu. Ini mungkin Mas Edis yang membuat saya agak takut jadi Kristen itu karena kayaknya sama dengan Islamnya begini. Mengatakan yang lain salah itu. Gimana? Yang lain maksudnya gimana? Kalau nggak Kristen masuk neraka, macam Islam. Kalau nggak Islam, ya itu perlu kita pelajari. Jadi begini. Jadi sebenarnya yang inti daripada ajaran Kristen itu adalah menjadi serupa dan segambar dengan Yesus, sang teladan kita. Begitu. Jadi sebenarnya tidak penting agama itu apa, begitu. Percuma Kristen kalau miripnya sama ya Abdul Lano. Ya kan? Percuma. Di KTP Kristen tapi mirip sama Abdul ya susah. Begitu. Jadi banyak orang itu terjebak di dalam yang namanya sebuah administrasi, begitu. Padahal kalau kita merujuk kepada murid-murid Tuhan Yesus sendiri,
Nggak ada kayaknya mereka itu yang pakai KTP di KTP-nya. Petrus, Iya, Simon Petrus ini, coba lihat KTP-mu apa? Nggak ada, nggak ada. Gitu. Makanya sebenarnya kekristenan itu sendiri bukan agama. Kekristenan itu sendiri adalah jalan hidup. Itu penamaan dari orang lain sebenarnya, yaitu para pengikut Kristus. Nah, para pengikut Kristus itu adalah orang-orang yang membuat dirinya meneladani Yesus. Begitu. Seperti itu. Nah, itu apa namanya? Butuh pembelajaran yang lebih dalam lah. Karena memang banyak orang awam itu berpikir bahwa keselamatan itu adalah soal administrasi begitu. Karena pengaruh-pengaruh Islam itu sangat kuat di dalam kekristenan. Gitu. Contoh misalnya, oh nanti kalau salah ngubur nanti masuk neraka. Kalau tidak dikubur tepat waktu nanti begini begitu. Kalau nanti tidak tertulis agamanya Kristen nanti masuk neraka. Padahal bukan seperti itu. Enggak kan? Iya, jadi yang paling penting begini. Yang paling penting itu adalah supaya kita itu menjadi serupa dan segambar dengan Kristus Yesus seperti itu. Iya, nanti mungkin ada tim yang nanti mau ngobrol lebih mendalam sama Ibu kalau Ibu mau dibaptis atau masih takut dibaptis. Di tempat kami ini ya, kita memang belum punya tim yang official ya, tapi saya rasa pasti nanti ada yang inbox Ibu untuk mempelajari itu sebelum, karena juga tidak memaksa ya, belajar dulu, kemudian nanti kalau benar-benar mantap baru dibaptis seperti itu. Ya, jadi cita-cita saya ingin meminoritaskan mayoritas saat ini. Kalau mayoritasnya bukan yang saat ini, yakin Indonesia akan maju. Jadi mari bersama-sama untuk meminoritaskan yang mayoritas saat ini. Terserah mau agama apa saja, tapi memang kalau udah Kristen berarti kita menyatu dengan Tuhan, udah itu menurut saya paling benar itu. Menyatu, manusia menyatu dengan Tuhan itu benar. Oke, hanya itu saja Ibu Melati ya. Kita berikan kesempatan kepada yang lain ya. 1000 alasan untuk berhenti jadi Islam itu banyak. Jadi kalau mau pakai nalar logika, yakin sebetulnya mereka akan segera bisa melepaskan Islamnya. Tapi itu otaknya masih mati, masih mengkeret. Terima kasih Mas Edis. Baik. Saya turunkan ya. Puji Tuhan, sangat luar biasa sekali. Banyak orang telah mengenal Tuhan Yesus karena berkat penginjilan, berkat penyiaran iman Kristen di channel Edis TV. Banyak Muslim yang telah menerima Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang dulunya membenci Kristen, teman-teman ya. Tetapi berkat Edis TV terus menyiarkan kebenaran, menyiarkan berita Injil dan membongkar ya ajaran-ajaran mereka yang lama. Dan akhirnya mereka bisa memahami, mereka bisa paham bahwa ternyata selama ini mereka berada dalam perbudakan. Sehingga mereka harus keluar dari perbudakan itu dan beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, kita berdoa semoga juga di tahun 2026 ini, ya teman-teman ya, jadi tahun berkat, ya, tahun pemurtatan, agar banyak orang lagi bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena memang selama ini mereka berada dalam ajaran turunan mereka dan semoga mereka menerima iman di dalam Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan.